Halo teman menulis, kali ini kita akan membahas salah satu situs yang juga pernah di feed Instagram kemarin sudah sering diposting tapi belum sempat dibuat videonya. Nah, kali ini kita ada di situs buruan.co. Jadi di situs ini teman-teman juga bisa mengirimkan karya-karyanya, baik itu berupa puisi, terjemahan, bahkan beberapa ulasan buku juga menerima. Ada juga peristiwa-peristiwa. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa baca syarat dan ketentuan kirim tulisan. Nah, ini sebenarnya teman menulis juga ingin mereview situs ini beberapa waktu lalu, tapi karena ini tampilannya baru dan memang tim buruan.co ini baru-baru selesai mengedit dan punya tampilan baru, makanya kita baru menyempatkan untuk hadir di situs terbarunya ini. Jadi ada perubahan tampilan, ini lebih simple, lebih minimalis, dan di sini sudah langsung jelas foto-foto penulisnya langsung dimunculkan. Kalau di situs sebelumnya itu biasanya judul dan beberapa ilustrasi tulisan, tapi ini bisa ada penampakan yang berbeda lah. Nah, ini dari depan alamatnya ini buruan.co, terus ada buku, jeda, peristiwa, serial, terjemahan, mekar, pesona. Nah, bagaimana dengan syarat dan ketentuan kirim tulisan? Ini mungkin teman-teman bisa lihat di kolom atau di bagian kirim tulisan itu. Teman-teman bisa cek kembali. Nanti kalau sehabis melihat video ini, pertama ada buruan menyajikan puisi dan cerpen dalam bahasa Indonesia serta puisi dan cerpen dalam bahasa Sunda. Nah, ini mungkin salah satu yang khas atau pembeda buruan.co dibanding situs-situs yang lain, karena tim dari buruan.co ini menerima karya dalam bahasa Sunda. Jadi sepertinya ada upaya untuk melestarikan bahasa Sunda juga melalui situs ini. Jadi teman-teman yang bisa atau memang orang Sunda asli ataupun memang paham dengan Sunda bisa mencoba belajar menulis dengan bahasa Sunda. Lalu ada rubrik buku, menyajikan resensi dan kajian-kajian buku sastra Indonesia dan dunia. Lalu ada jeda, ini opini, bisa teman-teman baca nanti beberapa contohnya. Lalu apresiasi, ada catatan, ulasan, wawancara. Nah, wawancara ini juga kadang ada yang terjemahan, jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa mencoba melihat peluang-peluang tersebut dengan memperhatikan karya-karya yang sudah dimuat sebelumnya. Nah, ini yang paling penting, alamat email jika teman-teman sudah punya karya dan ingin langsung mengirimkannya. Ini jadi redaksi @buruan.co ini silakan dicek baik-baik, jangan sampai salah ketik atau ada huruf yang terlupa, itu bisa fatal karena tulisan kita tidak akan sampai ke tim editor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 9 syarat atau 9 hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, hampir sama dengan beberapa situs lainnya, tapi di sini ada ketentuan-ketentuan khusus. Misal cerpen yang diterima di sini sekitar 3.500 sampai 500 karakter tanpa spasi. Jadi teman-teman bisa cek di aplikasi Word-nya itu karakter tanpa spasi. Jangan menggunakan karakter yang ada spasinya. Jadi itu bisa beda lagi hitungannya. Lalu kalau kirim puisi di buruan.co itu minimal 7, maksimal 10. Jadi sering ada yang bertanya, kalau 3, kalau 1 itu bagaimana? Nah, dari poin 4 ini sudah jelas. Jadi minimal itu 7 dan maksimal 10. Jadi langsung dikirim beberapa puisi.
Nah, seperti yang tadi di atas itu, ini alamat emailnya. Lalu subjek di email itu sesuai dengan apa yang teman-teman kirim. Misalkan itu cerpen atau itu puisi atau mungkin terjemahan, itu disesuaikan saja. Lalu jangan lupa biodata singkatnya, nomor kontak, WhatsApp, lalu ada akun media sosial, biasanya Instagram atau Twitter, nomor rekening dan foto diri. Seperti yang teman-teman lihat di awal tadi, itu foto diri itu digunakan untuk tampilan awal juga di setiap tulisan. Jadi silakan dipilih fotonya yang cakep-cakep. Nah, khusus foto dilampirkan secara terpisah dari file teks. Jadi jangan disimpan di file Word-nya, tapi dibuat khusus di file attachment. Jadi terpisah, dan itu bisa memudahkan tim buruan untuk mendownload, dan itu nanti akan digunakan jika tulisan teman-teman diterima. Nah, lalu ini situsnya tidak setiap hari ya tayang, atau tidak selalu ada postingan setiap hari, jadi hanya ada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk pemuatan atau karya-karya yang teman kirimkan biasanya akan teman-teman ketahui di tanggal 10, 20, dan 30 setiap bulannya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk mengirim, ya baiknya sih sebelum tanggal-tanggal ini. Meskipun ada kemungkinan teman-teman tanggal mengirimnya itu 21, tidak dimuat di tanggal 30, tapi tiba-tiba dimuat di tanggal 10 atau 20. Jadi itu berdasarkan antrian dari tulisan-tulisan yang masuk dan tulisan-tulisan yang memang sesuai kriteria. Nah, lalu ini ada juga honorariumnya. Jadi ada 200.000 untuk setiap tulisan. Biasanya berdasarkan pengalaman ini ditransfernya cepat, jadi nanti juga akan berkabar di tim buruan.co ini kalau misalkan tulisan teman-teman sudah diterima. Nah, ini mungkin ada yang bertanya berapa lama waktu menunggu. Nah, ini di poin 9 ini sudah jelas. Jadi setelah sebulan tidak ada balasan atau mungkin tidak ada kabar-kabar, artinya tulisan teman-teman belum berjodoh dengan buruan.co ini. Jadi bisa diedit lagi, terus ulang kirim, atau bisa dikirim ke media lain yang mungkin saja bisa berjodoh dengan tulisan teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa melihat situs ini nanti setelah video ini selesai. Baik, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman mau baca, silakan berkunjung sendiri, karena salah satu tips supaya teman-teman bisa mudah dimuat juga itu adalah mempelajari dan memahami tulisan-tulisan seperti apa sih yang diminati atau yang disenangi oleh tim dari buruan.co. Nah, karena itu teman-teman bisa jalan dan baca satu persatu tulisan-tulisan yang ada di buruan.co ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong jangan lupa subscribe, dan jika bermanfaat silakan di-share di teman-temannya. Sampai jumpa.